Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5, ayat 10, ayat 12 sampai dengan ayat 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Barang siapa merendahkan diri, dialah yang terbesar. Saudara yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santa Clara. Ketika berusia 18 tahun, Clara telah mendengar khotbah Santo Fransiskus dari Assisi dan mengikuti cara hidupnya. Hatinya berkobar-kobar untuk meneladani dan hidup miskin serta rendah hati seperti Yesus. Clara tidak diizinkan menjadi biarawati oleh orang tuanya, maka ia melarikan diri dari rumah. Di sebuah kapela kecil di luar kota Assisi, dia mempersembahkan diri kepada Tuhan. Fransiskus memberinya sebuah jubah coklat dan untuk sementara waktu ia tinggal bersama para biarawati Benediktin. Suatu ketika sepasukan tentara menyerang Assisi. Mendengar itu, meski sedang sakit parah, Clara minta untuk dibopong ke altar. Ia lalu menempatkan sakramen Maha Kudus di tempat di mana prajurit dapat melihat. Bersama para biarawati, Clara berlutut dan berdoa memohon perlindungan Tuhan. "Ya Tuhan, sudilah melindungi para biarawati yang tidak dapat aku lindungi." Suara dari hatinya terdengar berbicara, "Aku akan selalu menempatkan mereka dalam perlindunganku." Bersamaan dengan itu, kedengaran suatu suara yang hebat dan para prajurit pergi meninggalkan biara. Saudara terkasih, seperti anak kecil yang selalu bergantung pada orang tua, Santa Clara pun demikian, selalu bergantung pada kekuatan Tuhan. Sikap inilah yang selalu diminta Yesus dari kita. Ketika menjalani hidup yang penuh liku ini, di satu sisi kita diminta untuk berjuang penuh dengan kekuatan dan kemampuan yang kita miliki. Di sisi lain, kita juga diminta untuk menaruh seluruh perjuangan dan harapan kita ke hadapan Tuhan. Dengan cara ini, kita akan menjadi seorang murid yang baik. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, Santa Clara telah berjuang selama hidupnya dan Engkau telah memahkotainya dengan rahmat kekudusan. Berkati umat-Mu yang masih dalam pesiarahan di dunia ini, agar senantiasa bertekun dalam iman akan Kristus. Kami juga mengucap syukur
atas kasih-Mu yang tak terbatas. Engkau tak membiarkan umat-Mu hidup tanpa kasih-Mu. Maka tuntunlah kami agar selalu menimba kasih-Mu dan menjadi saksi kasih-Mu dalam hidup melalui hal-hal kecil yang dapat kami lakukan. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.